Ke dalam tangan-Mu ku serahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Halo pagi saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya tidak sedang berada di luar negeri atau di Swiss. Ini bukan Interlaken, tetapi ini adalah danau buatan yang ada di Wonogiri. Keindahan tidak lekang oleh waktu. Mungkin di sini saya sudah belasan kali untuk duduk, untuk menikmati keindahan air, hutan, dan padang yang luas. Tetapi selalu merindukan untuk datang dan datang lagi. Itulah yang sekarang sedang saya jawab. Datang dan datang lagi dan menikmati. Senin kemarin ada pertemuan Romo-Romo Projo Keuskupan Agung Semarang. Ini adalah pertemuan tahunan yang membahas tentang program kerja, rencana-rencana ke depan, juga termasuk mengevaluasi program tahun lalu dan seterusnya, dan informasi dari Bapak Uskup yang sangat konfidensial dan internal di antara Imam Projo Keuskupan Agung Semarang. Tetapi yang menarik adalah salah satu acara itu adalah membagikan satu buku. Ini bukunya karangan seorang tokoh besar, Julius Kardinal Darmoatmodjo SJ. Ingat, kardinal kita pernah menjadi uskup di Keuskupan Agung Semarang dan juga Keuskupan Agung Jakarta sampai pensiun usia 75. Ini bukan hanya kumpulan artikel zaman dulu, tetapi ditulis pada masa yang sudah sepuh, di mana soco matanya sudah sangat berkurang untuk diajak bekerja dengan komputer ataupun dengan membaca. Jadi pertama-tama kita ingin mengapresiasi Bapak Kardinal Darmoatmodjo yang ingin men-sharingkan dan menyatakan harapannya kepada kita penerus gereja ini tentang, judulnya begini, umat Katolik dipanggil membangun NKRI. 1. Umat Katolik, siapa itu? Saya dan Anda. Poin pertama. Poin kedua, dipanggil. Ini bukan kebetulan bahwa kita ada di Indonesia dan bahwa kita punya perutusan. Tetapi Allah memilih kita untuk terlibat dalam kehidupan bernegara dan berbangsa di Indonesia tercinta. Kemudian panggilan apa, perutusan apa, kepercayaan apa dari Tuhan adalah membangun NKRI. Jadi membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang ditulis oleh Bapak Kardinal Julius Darmoatmodjo. Kemudian keterangan kecil di bawah itu tulisan, dalam terang iman Katolik mengamalkan Pancasila untuk menggapai damai sejahtera dunia akhirat. Jadi kalau yang judul itu sebut saja misi, yaitu umat Katolik dipanggil membangun NKRI, visi, kemudian misi yang kemudian breakdown dari visi tersebut adalah dalam terang iman Katolik. Jadi kita hidup bernegara dan berbangsa tetap dalam terang iman Katolik. Artinya apa? Artinya seluruh gerak, langkah, pilihan dan keputusan untuk terlibat bagi negara dan bangsa Indonesia itu atas dasar terang iman Katolik. Terang iman Katolik itu terang yang seperti apa sih? Apa sih yang diajarkan oleh Gereja Katolik tentang hidup bernegara dan berbangsa? Adalah hidup manusiawi, berkemanusiaan, yang welas asih, yang mencintai, yang mewujudkan kesejahteraan bersama tanpa menyisihkan seorang atau suatu kelompok lain, tetapi sungguh-sungguh. Karena Tuhan Yesus telah mengorbankan hidupnya dengan wafat di kayu salib demi keselamatan semua manusia. Maka dalam terang iman Katolik konteksnya adalah
dalam teladan Yesus Kristus yang memberikan hidupnya bagi keselamatan, mengorbankan nyawanya, mempersembahkan dirinya untuk hal-hal kepentingan yang lebih besar bahkan daripada keselamatan diri sendiri. Mengamalkan Pancasila ini penting. Kenapa? Pancasila bukan hanya temuan sejarah yang mengandung nilai-nilai pokok dalam hidup berbangsa bernegara, tetapi Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, asas hidup berbangsa, ideologi, way of life. Kenapa umat Katolik diajak untuk mengamalkan Pancasila? Alasannya sangatlah jelas. Karena satu, umat Katolik bagian dari bangsa dan negara Indonesia. Maka sewajarnya, sewajibnya setiap pribadi Katolik terlibat dalam hidup berbangsa secara aktif untuk memajukan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, untuk menuju kesejahteraan dan damai sejahtera. Maka dikatakan dalam buku itu, untuk menggapai damai sejahtera dunia akhirat. Damai sejahtera dalam bahasa sononya, dalam bahasa tradisi kekristenan dan Yahudi, damai sejahtera itu disebut shalom. Nah, shalom itu apa? Shalom itu tentu saja dibahasakan Indonesia damai sejahtera. Apa damai sejahtera itu? Kesejahteraan bersama dalam harmoni semesta. Artinya kesejahteraan bersama dalam hidup yang berdampingan, saling mensupport, saling memberi kekuatan satu terhadap yang lain, semesta, antar manusia, antar bangsa, antar suku, antar agama, antar ideologi, antar partai politik, antar perbedaan pilihan presiden dan kepala daerah dan seterusnya, juga dengan semesta, dengan lingkungan, dengan semesta ya, pepohonan, hewan dan seterusnya, dengan secara ekologis, menjaga keutuhan ciptaan kalau sekarang. Itulah yang ingin diuraikan dalam buku ini oleh seseorang yang kita cintai, Julius Kardinal Darmoatmodjo SC. Buku ini dicetak oleh Canisius, maka Anda pasti bisa mencarinya atau membelinya entah online, entah datang ke Jogja di percetakan Canisius. Ini bukan endorse ya. Dan buku ini rencananya akan dipakai oleh para romo ketika nanti mengadakan rekoleksi bersama bulan Februari ini. Saya ingin segera membaca buku ini satu persatu. Nanti kalau ada yang menarik, saya akan men-sharekan kepada Anda. Oke? Yuk, saya bersepeda lagi.